Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Pratami, mahasiswa UIN Raden Fata Palembang, Prodi Pendidikan Biologi Angkatan 2019 dari kelas Pendidikan Biologi 3, NIM 1930207882. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi saya, yaitu mengenai Bryophyta kelas Hepatiaceae atau biasa kita kenal lumut hati. Untuk memenuhi tugas mata kuliah taksonomi tumbuhan tak berpembuluh yang diampu oleh Ibu Elvira Destiansari, MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai Bryophyta sekilas. Tumbuhan lumut merupakan jenis tumbuhan yang bersifat biokilohidrik, yaitu tekanan turgor sel-selnya tergantung pada kelembapan lingkungan. Tumbuhan lumut dibagi menjadi 3 divisi, yaitu yang pertama lumut hati atau hepatiaceae, kedua lumut tanduk atau Anthoceratopsida, yang ketiga yaitu lumut daun atau sejati, Bryopsida. Secara ekologis sendiri, lumut berperan penting di dalam fungsi ekosistem. Tumbuhan lumut dapat digunakan sebagai bioindikator yang menentukan lingkungan tersebut masih terjaga dengan baik atau sudah tereksploitasi. Dari ketiga divisi Bryophyta tersebut, saya akan membahas mengenai Hepatiaceae atau lumut hati. Lumut hati merupakan suatu kelompok kecil, suatu kelas kecil yang biasanya terdiri atas tumbuhan berukuran relatif kecil yang dapat melakukan fotosintesis, meskipun selalu bersifat multiseluler dan tampak dengan mata telanjang. Lumut ini dapat dibedakan dalam 2 bentuk utama, yaitu bersifat tipis, pipi yang merayap dan cenderung membentuk percabangan berulang hati yang kasar, dan yang bersifat milicormus, terdiri atas sumbu pokok merayap yang panjangnya dapat mencapai beberapa inci, yang mempunyai bagian-bagian rumit yang mirip dengan daun. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri umum dari Hepatiaceae. Yang pertama, memiliki bentuk tubuh yang berupa lembaran seperti bentuk sebuah hati dan memiliki banyak lekukannya. Yang kedua, tumbuhan ini memiliki struktur tubuh yang meliputi akar, batang, dan daun. Hal ini menyebabkan banyak yang menganggap kelompok lumut hati merupakan kelompok peralihan dari tumbuhan Talophyta menuju Cormophyta. Yang ketiga, lumut hati memiliki 2 cara reproduksi, yaitu secara aseksual dan seksual. Yang keempat, tumbuhan ini memiliki alat reproduksi yang berbentuk seperti payung. Yang kelima, dapat melakukan sebuah proses fotosintesis yang dapat menghasilkan sumber makanannya sendiri, atau biasa kita kenal dengan autotrof. Yang keenam, umumnya habitat hidupnya dapat tumbuh dan menempel di bebatuan tanah dan juga daun-daunan. Ciri-ciri khusus dari Hepatiaceae, yang pertama itu gametofit berwarna hijau, dorsiventral, struktur halus sederhana atau terdiferensiasi atas batang dan daun-daun pada tanah dengan menggunakan rizoid. Yang kedua, sporofit tidak mempunyai sel yang mengandung kloroplas dan di dalamnya tidak ada kolumela. Spora yang berkecambah tidak pembentukan protonema, perkembangbiakan aseksual. Yang selanjutnya fragmentasi. Yang selanjutnya pembentukan kuncup atau gemap, contohnya pada Marsantia, Lunaria, dan Blasia. Pembentukan tunas cabang, contoh Riccia flutain, Targonia, dan Rebouilla. Selanjutnya pembentukan umbi, tuber, contohnya Petalopium dan Anthoceros. Dan yang terakhir cirinya yaitu penebalan ujung talus, contohnya Anthalamia. Habitat Hepatiaceae. Pada umumnya atau dapat dikatakan kebanyakan lumut hati hidup di tempat-tempat yang basah atau lembab. Dalam tubuh terdapat alat penyimpanan air. Dapat menjadi kering tanpa mengakibatkan si lumut mengalami kematian.
yang bersifat epifit, ada yang dapat hidup pada daun atau pohon-pohonan dalam imba daerah tropika. Dan karena hidupnya di atas daun itulah, lumut tadi merupakan suatu bentuk ekologi yang khusus dinamakan epifit. Selanjutnya saya akan membahas mengenai klasifikasi dari hepatise. Yang pertama, hepatise terbagi menjadi 4 ordo. Ordo yang pertama yaitu Marsantiales. Bangsa Marsantiales dibagi menjadi 2 suku, yaitu Marsantiaceae dan Riciaceae. Bangsa ini memiliki susunan talus yang lebih kompleks, yaitu seperti pita dengan lebar kurang lebih 2 cm, agak tebal, berdaging, bercabang-cabang, menggarpu, dan memiliki satu rusuk tengah yang tidak begitu menonjol. Pada sisi bawah talus terdapat sel-sel yang menyerupai daun. Talus pada bangsa ini merupakan talus bruma 2 atau Antheridium dan Arcogenium yang terpisah. Antheridium memiliki tangka yang disebut Antheridiophore, sedangkan Arcogenium memiliki tangka yang disebut Archegoniophore. Bangsa Marsantiales sendiri bereproduksi secara aseksual atau vegetatif dengan spora dan gemacup atau kumpulan lumut kecil seperti mangkuk. Sedangkan secara seksualnya, mereka dengan penyatuan gamet jantan atau Antheridium dengan gamet betina tadi, yaitu Arcogenium. Ciri-ciri dari ordo Marsantiales sendiri yaitu gametofit berupa talus sederhana. Yang kedua, struktur anatomi talus memperlihatkan diferensiasi jaringan, ada ruang udara dan poros. Yang ketiga, gametangium letaknya tenggelam di dalam talus. Arcogenium mempunyai 6 sel saluran leher. Sporofit terdiri dari kapsul saja atau terdiri dari kaki, seta, dan kapsul. Dan yang terakhir, ordo Marsantiales terdiri dari 6 famili, yaitu famili Riciaceae, contohnya Riccia fluitan. Bisa kita lihat gambarnya. Yang kedua itu familia Corsiania, contohnya Corsinia. Yang ketiga famili Targoniaceae, contohnya Targonia. Dan yang keempat famili Marsantiaceae, contohnya Marsantia polymorpha. Yang kelima famili Monocleaceae, contohnya Monoclea. Yang keenam itu famili Monocarpaceae, contohnya Monocarpa. Bisa kita lihat masing-masing gambar dari spesies famili ordo Marsantiales. Yang kedua itu ada ordo Sphaerocarpales yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu gametofitnya berupa talus sederhana. Yang kedua, struktur anatomi talus tidak memperlihatkan diferensiasi jaringan. Tidak ada ruang udara dan poros. Yang ketiga, gametangium diselubungi involucrum. Archegonium mempunyai 6 saluran leher. Yang keempat, sporofit terdiri dari kaki, seta, dan kapsul, contohnya Sphaerocarpa. Yang ketiga itu ada ordo Jungermanniales. Ordo ini memiliki ciri-ciri yang pertama, termasuk ke dalam generasi gametofit yang berupa talus sederhana. Yang kedua, memiliki Arcogenium yang diselubungi oleh involucrum dan memiliki 5 saluran leher. Yang ketiga atau terakhir itu sporofit yang terdapat pada ordo ini terdiri dari 1 kapsul saja, dari kaki, seta, dan kapsul. Yang keempat atau yang terakhir yaitu ordo Calobriales. Ordo Calobriales memiliki ciri-ciri yang pertama, gametangium tidak mempunyai batang dengan daun-daun yang tersusun dalam 3 baris. Yang kedua, gametangium terbentuk di ujung batang. Archegonium mempunyai 4 sel saluran leher. Sedangkan yang ketiga itu sporofit terdiri dari kapsul saja. Contohnya Colubrium
dan haplometrium. Selanjutnya saya akan membahas hepatitis C berdasarkan bentuk talusnya. Itu terbagi menjadi dua tipe, yaitu lumut hati bertalus dan lumut hati berdaun. Pada kedua kelompok tumbuhan tersebut, tubuhnya berbentuk dorsiventral, yakni tubuh bagian atas itu disebut dorsal, sedangkan bagian bawah itu disebut ventral. Organ seksual tumbuh terjadi di permukaan bagian dorsal. Tubuh tumbuhan ini menutupi tanah, berpaut pada tanah dengan rizoid yang berbentuk seperti benang. Rizoid itu semacam rambut akar pada tumbuhan tinggi tetapi berlawanan dengannya, biasanya tumbuh pada generasi gametofit. Baiklah, saya akan membahas yang pertama itu adalah lumut hati berdaun. Lumut hati berdaun sendiri memiliki gametofit berupa batang dan daun. Lumut hati berdaun dapat berdiri tegak, merayap, atau menggantung. Sporofit lumut hati berdaun hidupnya hanya sebentar, lunak dan tidak berklorofil. Batang lumut hati tipis, sederhana dan bercabang. Secara umum lumut hati berdaun memiliki 2 atau 3 baris, 2 baris lateral dan 1 baris ventral. Posisi daun lateral yang melintang incubous dan succubous. Daunnya hanya 1 sel yang tebal, tidak memiliki kosta. Yang kedua saya akan menjelaskan mengenai lumut hati bertalus. Kelompok tumbuhan ini menarik karena bentuknya bercabang-cabang. Setiap kali mereka membagi diri, pembagiannya menggarpu menjadi 2 cabang, sama atau lebih. Contoh dari kelompok ini antara lain Riciocarpus natans, biasanya tumbuh terapung di air atau pada tanah yang lembab. Reproduksi tumbuhan ini dilakukan melalui fragmentasi talus dan melalui spora yang dibentuk pada proses seksual. Organ seksual pada Riciocarpus terdapat pada dasar alur di bagian dorsal talusnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perkembangbiakan dari hepatitis C atau lumut hati tersebut. Hepatitis C berkembang biak melalui 2 cara. Yang pertama yaitu secara aseksual. Reproduksi secara aseksual itu berupa yang bisa secara fragmentasi, pembentukan kuncup eram atau gemah, pembentukan tunas cabang, pembentukan umbi atau tuber, penebalan ujung talus, dan yang terakhir bisa juga secara daya regenerasi. Sedangkan secara seksual, mereka berkembang biak terjadi melalui pembentukan arcogenium dan antheridium. Biasanya tumbuh pada gametofit yang berbeda. Tangkai arcogenium disebut archegonivore, sedangkan tangkai antheridium disebut antheridiophore. Lakukan pada payung, pembawa antheridium lebih dangkal dibandingkan dengan payung arcogenium. Pada tiap lekukan terdapat 1 arcogenium yang tumbuh ke arah bawah. Setelah terjadi pembuahan terbentuklah zigot, sementara arcogonivore terus memanjang. Zigot tumbuh menjadi sporofit dan terbentuk kapsul, tempat tumbuhnya spora yang haploid. Spora jatuh pada tempat yang sesuai dan akan tumbuh menjadi benang yang tidak tentu bentuknya dan berfungsi sebagai sel pemula pembentuk gametofit. Metagenesis hepatitis. Metagenesis hepatitis C itu berlangsung dengan fase gametofit, haploid, dan fase sporofit diploid. Di fase gametofit, tumbuhan dominan mempunyai masa hidup yang lebih panjang dibandingkan dengan lumut di fase sporofit. Tumbuhan lumut dan fase gametofit berbentuk protonema, sedangkan pada fase sporofit berbentuk sporogonium. Yang terakhir, saya akan membahas mengenai manfaat dari hepatitis C sendiri.
Yang pertama, hepatise sebagai penyedia tanah bagi tumbuhan yang lebih besar yang tumbuh di pohon, karena akar-akar lumut hepatise ini dapat menyimpan tanah. Yang kedua, sebagai penyedia makanan bagi hewan-hewan kecil dan tanaman lain yang semuanya tersimpan di akar lumut. Yang ketiga, sebagai sarang hewan-hewan kecil, karena biasanya terdapat celah-celah pada tumbuhan tersebut sehingga hewan bias masuk ke dalamnya. Yang keempat, sebagai penyimpan air dalam jumlah yang cukup besar. Yang kelima, lumut hati ini atau hepatise dapat menjaga kelembapan udara dan porositas tanah. Yang keenam, Marsantia polymorpha. Dahulu spesies ini dapat digunakan sebagai bahan pengobatan dari penyakit hepatitis. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.